Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dina Marcella. Selaku host di podcast kali ini, saya akan membahas mengenai ontologi. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bang Renal. Oke, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Nah gini Bang, ada peribahasa yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu nih Bang, namanya panjangnya siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Zai, biasa dipanggil Renaldi atau Renal. Ya, dari prodi apa sebenarnya Bang? Dari PGSD. Oke, angkatan berapa Bang? 2017 deh. Jadi saya ingin bertanya Bang, bagaimana sih keseharian perkuliahan Abang atau selama di prodi PGSD? Nah sekarang kan sudah akhir semester, ya, Abang sudah masuk semester 11 dan hari ini menyusun tugas akhir. Jadi doakan bisa cepat selesai. Amin. Nah, jadi gini Bang, maksud dan tujuan kami untuk mengundang Abang sebagai narasumber di podcast ini adalah untuk membahas mengenai ontologi dan untuk memenuhi syarat mata kuliah filsafat. Nah, jadi tadi kan sudah tahu Bang kalau di podcast ini kita akan membahas mengenai ontologi. Jadi kira-kira menurut Abang, pengetahuan Abang nih, ontologi itu apa sih Bang? Ontologi ya? Iya Bang. Ontologi itu setahu Abang dasar daripada filsafat, dasar ilmu pengetahuan. Nah ada, kalau dalam bahasa Yunani itu dia ini terbagi dari dua kata. Yang pertama itu ontos dan logos. Nah ontos itu artinya ada, dan logos ini artinya ilmu. Jadi ontologi ini adalah ilmu yang membahas tentang ada, keberadaan. Nah itu. Jadi ontologi ini ilmu yang membahas tentang keberadaan. Oke, jadi ontologi itu dia membahas tentang keberadaan suatu benda atau suatu fisik. Kenapa fisik itu bisa ada? Kenapa barang itu bisa ada? Yang biasa disebut tuh metafisik. Siapa di balik benda itu? Kenapa benda itu bisa ada? Contoh, kenapa jam tangan ini disebut dengan jam? Dan apa komponen-komponen yang ada pada jam tangan ini? Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita pelajari ini, kenapa jam tangan ini bisa disebut dengan jam? Jadi dia siapa yang menggerakkan jam tangan ini? Nah, itu ontologi. Oke. Nah, contoh lain, kalau di rumah ada listrik, ada lampu di kamar, lampu di ruang tamu, lampu di mana itu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang memberi cahaya pada lampu? Kenapa lampu itu bisa menyala? Nah itu. Jadi yang kita pelajari ontologi ini membahas tentang siapa di balik itu semua. Keberadaannya, kenapa dia bisa berada, kenapa dia bisa disebut lampu, dan siapa yang ada di balik itu. Contoh kayak ini, kopi dalam botol disebut Golda lah misalnya. Jadi apa komponennya bisa disebut dengan kopi dalam botol? Karena ada cairan kopi dan ada botol. Nah itu. Jadi simple, kalau berbicara tentang ontologi itu dia hanya membahas keberadaan, ilmu membahas tentang ada. Itu. Jadi seperti itu ya Bang, ontologis pengetahuan Abang. Nah itu yang saya paham. Bagaimana sih kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dia berperan penting tuh bagaimana Bang dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting, karena ini adalah dasar juga kan, dasar ilmu pengetahuan. Nah jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ataupun di lingkunganmu, di rumahmu dan lain-lain, yaitu di perkuliahan kan, peran ontologi ini untuk kita mengetahui itu, untuk bisa menjadi bahan kita untuk mengkritik
mengkritisi, menganalisis sesuatu ketika ada permasalahan. Misal kalau di kehidupan sehari-hari, kenapa sih kita harus makan? Oh, ya. Nah, kenapa sih ya kita harus makan? Karena kita lapar, karena badan kita butuh tenaga. Nah, itu fungsi dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, ontologi ini dia hanya membahas itu, siapa di belakangnya, dan ada lanjutannya epistemologi dan aksiologi. Nah, itu jadi kalau kita berbicara ontologi ini harus kita kaitkan ke epistemologi dan aksiologi. Nah, epistemologi ini dia yang mencari tahu kenapa barang itu bisa ada. Nah, itu rentetannya. Epistemologi ini kenapa barang itu bisa ada. Nah, itu caranya untuk mengetahui. Nah, kalau ontologi ini kita hanya berbicara barang ini ada, terdiri dari material ini. Nah, epistemologi itu berfungsi nanti kenapa dia bisa begini, dan aksiologinya apa yang harus kita lakukan. Oh, jadi seperti itu Bang. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya Bang. Ya. Kalau misalkan contoh ontologi dalam pendidikan itu ada nggak Bang? Terus bagaimana contohnya dalam kehidupan dalam pendidikan? Dalam pendidikannya, kalau dalam pendidikan itu tadi, maupun di pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari, ya pentingnya hanya untuk kita bisa mengetahui kenapa permasalahan itu bisa ada tuh. Siapa sih di balik ini semua? Kan kayak kalau kita kritis itu kan ketika ada melihat sesuatu masalah, kita pasti cari tahu tuh. Cari tahu kenapa si anak ini nakal, kenapa si anak ini baik. Nah, itu yang kita cari tahu dalam pendidikan. Nah, itu peran dan fungsinya itu kita harus mengetahui dulu problem yang ada. Nah, dan di belakang ini apa. Jadi kalau ontologi itu kan berbicara tentang ide tuh, ide di balik fisik atau kejadian. Nah, dia mengkajinya tentang itu. Jadi ketika kita melihat kejadian misalnya dia nakal, belum tentu dia nakal. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi peran dan fungsi pendidikan itu ontologi ini dalam pendidikan untuk itu, untuk mengetahui kebenaran yang ada. Oh, baik Bang. Saya mau bertanya lagi nih Bang. Nah, aliran-aliran dalam ontologi itu kan terbagi jadi 5 gitu Bang. Salah satunya itu aliran monoisme. Di aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, bukan terbagi menjadi 2 atau selebihnya. Itu bagaimana sih Bang pendapatnya Bang? Monoisme ya? Iya Bang. Mono itu kan sendiri. Nah, sendiri maksudnya tunggal kan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dalam agama, yaitu berbicara siapa sih sebetulnya. Kalau kita mencari nih, mengulik nih, aku Renal, aku hidup, aku ada tangan, aku ada kaki, dan siapa di balikku. Jadi tinggi pembahasannya kalau kita terkait monoisme tuh. Jadi kalau menurut kepercayaan pribadi masing-masing, menurut keyakinan agama kita masing-masing, contoh dalam Islam yang menciptakan alam semesta adalah Allah, adalah Tuhan, dia tunggal satu. Jadi segala sesuatu yang ada itu karena ada dulu, siapa di baliknya. Tidak mungkin motor atau ini tidak ada penciptanya, tidak ada yang membuat. Nah, jadi itu sepemahamannya Abang, monoisme itu kayak gitu, pemahaman yang begitu, dia bersifat mencari tahu sehingga akhirnya ya hanya satu di balik semua kejadian.
Nah, jadi Bang, kita kan tadi sudah membahas salah satu aliran monoisme. Nah, Iya. kita akan kembali lagi ke ontologi nih Bang. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah, Abang bilang tadi nih, ontologi ini sangat penting dalam kehidupan karena merupakan dasar dari suatu ilmu. Tetapi, mengapa sih ontologi ini sangat sukar dibicarakan gitu Bang? Sukar dalam artian mereka ini malas ya, dalam maksudnya jarang untuk dibicarakan. Iya Bang, tidak mendalami seperti itu Bang. Karena kan menurut Abang penting gitu. Iya. Nah, jadi kan memang ontologi ini penting untuk di dalam filsafat karena dia dasar kan. Dalam ilmu pengetahuan juga ontologi ini menjadi hal dasar untuk kita mengetahui sesuatu ilmu, untuk menemukan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ini sukar untuk orang diskusikan, untuk dibicarakan atau dipelajari atau dikaji? Ini agak ribet dalam artian kita melihat sesuatu fisik dan kita mencari keberadaannya berdasarkan ide atau akal. Contoh kayak kita nih, manusia nih kan, kita hidup, tahu ndak, pernah lihat ndak secara fisik nyawa kita? Kan yang kita tahu yang menggerakkan kita ini kan adalah nyawa kita, jiwa kita kan, ruh. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bentuk ruh kita tanpa kita melihat? Nah, itu kan berdasarkan ide saja, berdasarkan akal. Indra yang indra kita di luar, maksudnya untuk melihat secara fisik. Nah, itu kadang orang malas untuk mempelajarinya atau mendiskusikan itu karena dia sering membahas permasalahan ide dari materialistik, maksudnya dalam bentuk wujud, dan kita bahas siapa di belakang. Nah, jadi dia butuh nalar yang tinggi, butuh apa? Jadi kadang orang kalau misalnya nalar berpikirnya ini kurang kritis, dia pasti ndak sanggup, ndak mampu untuk mencari tahu lebih dalam, ndak mampu untuk berontologi. Nah, itu. Jadi itu karena kenapa bisa orang suka untuk membahas ya, karena ini ilmu yang ribet. Kalau kita sudah mendalami itu, saya pribadi karena saya sudah belajar sedikit, ini baru belajar sedikit, segala sesuatu yang saya lihat, entah itu permasalahan maupun apa benda, saya pasti cari tahu ini kenapa sih bisa begini. Nah, itu jadinya. Nah, kalau orang ndak ya pasti mungkin nalar yang ndak sanggup mungkin bisa ngeblank atau apa tuh. Menurut saya begitu, karena diskusi teman-teman juga begitu. Kalau membahas masalah filsafat, apalagi ontologi yang dasar-dasarnya, ya pasti ya, tuh. Oke, mungkin pertanyaan saya hanya itu Bang. Untuk lebih rileksnya bisa diminum Bang, atau dimakan gitu Bang. Wah, repot-repot. Ya Bang, ini dulu Bang. Biar Sponsor kan? Iya Bang. Oke. Jadi pendapat Abang mengenai ontologi ini adalah ontologi ini merupakan suatu dasar dari ilmu, ya Bang, ilmu pengetahuan. Bagaimana yang ontologi ini mempelajari tentang suatu keberadaan wujud. Ontologi ini juga menurut Abang sangat penting, walaupun memang sukar untuk dipahami. Penting dalam filsafat ya. Dalam filsafat, walaupun sukar dipahami. Untuk dipelajari atau didiskusikan, itu dia. Jadi ontologi itu begitu, simple, tapi sulit atau sukar untuk orang mau belajar itu. Iya Bang. Nah, jadi kesimpulannya dari kita sharing-sharing nih sama Abang Renal, bahwa ilmu ontologi itu adalah dasar dari suatu ilmu pengetahuan, dan mempelajarinya itu sangat penting dalam ilmu filsafat, walaupun sangat sukar dipahami atau jarang dibicarakan seperti itu. Nah, sudah sampai di penghujung podcast nih Bang.
Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dan sharing-sharing mengenai ontologi itu apa dan ontologi itu bagaimana. Oke, sekian dari podcast kali ini. Saya Dina Marcella, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.